Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji akhir Mei 2021, 31 Mei, di mana kita memperingati pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dalam sejarah Perjanjian Lama terdapat dua wanita, Sarah dan Hagar, yang selalu bersengketa, sehingga anak cucunya sampai saat ini terus bersengketa. Tapi Engkau juga memberi kepada kami dua wanita yang bijaksana, Maria dan Elizabeth. Mereka berdua mendapatkan karunia Roh Kudus. Setelah Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mengunjungi Elizabeth di Ain Karim, di mana saat itu Elizabeth mengandung, dan wanita itu adalah wanita yang tapi Engkau memberikan kepadanya berkat yang baru. Maka kedua wanita ini berkumpul, berjumpa, dan saling mendukung, saling memuji dan memuliakan Engkau. Semoga kami pun juga dalam perjumpaan-perjumpaan kami tidak bertengkar seperti Hagar dan Sarah, tetapi saling memuji Engkau seperti Maria dan Elizabeth. Demi Kristus Putra panjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut kepada Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita biasa berdoa rosario dan kita mendoakan doa Salam Maria. Nah, doa ini diambil dari pertama
pengalaman Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, dan yang kedua, pengalaman Maria bertemu dengan Elizabeth. Maka lahirlah doa Salam Maria yang isinya adalah Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat Gabriel. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Elizabeth. Lalu gereja menambahkan Santa Maria Bunda Allah. Nah, Bunda Allah pun dari Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Tambahkan gereja. Itulah doa. Maka pada hari ini di penghujung bulan Mei, di mana kita akan menutup bulan Maria, ditampilkan dua orang wanita yang bijaksana, yang berjumpa, saling memuji dan memuliakan Tuhan. Maka di dalam sejarah Perjanjian Lama kita tahu Hagar dan Sarah, ketika Ismail sudah mulai besar, Ishak sudah lahir, lalu Hagar diusir oleh Sarai. Maka sampai hari ini kita lihat saja konflik tak pernah berkesudahan di daerah itu. Tetapi yang dialami dan juga dilakukan oleh dua wanita ini luar biasa. Saling memuji, saling mendukung, saling memberi hormat. Maka kata-kata yang kita dengar apa? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, melonjaklah anak. Maka di Enkarim kalau kita punya waktu, punya kesempatan, kalau pergi kita ke sana di Basilika, ya, Elizabeth itu kita melihat ada patung besar, dua perempuan dengan perutnya maju ke depan. Mereka berhadap-hadapan, ya. Dan di sanalah mereka berjumpa. Ketika Maria mengatakan, "Bibi, aku datang." Apa jawabnya? Melonjaklah anak di dalam rahimnya. Lalu dikatakan apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itulah perkataan Elizabeth menyambut Bunda Maria. Lalu apa yang dikatakan oleh Maria? Dia mengungkapkan kidungnya, kidung pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Dengan wajah yang penuh dengan sukacita, mereka bertemu, saling memberikan dukungan. Dan semangat ini justru yang harus juga kita laksanakan dalam hidup. Kita sering biasanya melahirkan aura negatif, curiga sama orang, berpikir negatif sama orang. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Apalagi kalau ada orang kaya dikunjungi orang miskin. Wah, jangan-jangan, dan sebagainya. Tapi Elizabeth dengan Maria melahirkan aura positif. Saling mendukung, memuji. Sehingga apa yang terjadi? Pertemuan mereka melahirkan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan ini yang diperlukan dalam hidup, terutama pada masa COVID ini. Janganlah kita kemerungsung. Kenapa? Kita hanya ingat diri sendiri, lalu kita saling menyakiti. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada bapak, kepada ibu. Dan melukai satu sama lain. Lalu melahirkan apa? Kepedihan, kecemasan. Tetapi kalau kita mendukung dengan pemahaman apa yang kita alami setiap hari, maka yang lahir adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Karena itu Maria dan Elizabeth membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi kita. Saling memuji, memuliakan. Kenapa? Karena pikiran positif.
melahirkan suasana damai dan sejahtera. Dan hal itu yang menciptakan siapa? Kita, bukan orang lain. Berpikirlah positif. Karena apa? Kita masih diberikan kehidupan. Jangan lupa, kehidupan ini merupakan titipan. Tidak lama, kita tidak tahu kapan akan diambil kembali. Jangan berlagak dan bersombong karena punya harta yang lebih daripada orang lain. Punya wajah yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih cantik dari yang lain. Itu hanya sebuah kesia-siaan. Karena yang harus ditampilkan di dalam hidup adalah inner beauty. Kecantikan dari dalam. Yang akan melahirkan aura. Sukacita. Maka mari saudaraku terkasih, melalui teladan Maria dan Elizabeth, mari kita saling memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita lainnya. Berpikir positif karena Tuhan sudah memberkati kita setiap saat dengan kegembiraan. Biarlah kegembiraan itu memberikan warna. Maka kegembiraan itu melahirkan sebuah pengharapan. Dan pengharapan mengungkapkan kasih. Kasih mengungkapkan iman kita. Sehingga keluarga kita boleh mengatakan, Tuhan terima kasih untuk hari demi hari Engkau beri kepada kami hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, seperti yang dialami oleh Elizabeth yang penuh dengan kesabaran menunggu janji-Mu. Juga kepada Maria, Engkau membuka hati-Mu, memberi pertanyaan kepada Maria, apa Engkau mau menjadi ibu Tuhan? Dan Maria mengatakan, aku siap. Dimanapun, aku siap. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maka semangat inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup. Selamat pagi. Tuhan memberkati.